Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya dengan Dr. Eko. Pada kesempatan video kali ini saya akan mengingatkan ulang tentang pentingnya kita mengecek kapasitas kipas dan tentunya hal-hal penting yang berhubungan dengan area di sekitar outlet. Jadi rekan-rekan sekalian, area sekitar outlet di kandang close house mempunyai hal-hal yang penting yang harus diwaspadai agar potensi kandang close house kita bisa menjalankan sistem close house-nya dengan optimal dan memberikan dampak yang baik terhadap pencapaian performa. Sehingga pentingnya hal ini kita harus mencoba mereview ulang hal-hal yang terkait dengan sesuatu yang vital yang ada di sekitar outlet dan termasuk juga tentang kapasitas kipas kita. Di sesi video kali ini akan dibahas secara rinci dan detail satu persatu terkait dengan area di sekitar outlet dan juga kapasitas kipas itu sendiri. Karena saking pentingnya hal tersebut, jangan di skip, ikuti sampai video ini berakhir. A few moments later. Teman-teman free group dimanapun Anda berada, masih bersama saya Dr. Eko. Pada kesempatan siang hari ini saya ada di kandang yang ada pada masa brooding. Namun pada kesempatan siang hari ini saya akan mereview tentang betapa pentingnya kita memonitor kapasitas kipas kita. Kipas adalah salah satu komponen close house yang amat sangat penting dan kita harus selalu memonitor seberapa baik kapasitasnya. Apabila kapasitas kipas mulai penurunan, maka otomatis pertukaran udara juga tidak akan optimal dan kondisi tersebut akan berdampak terhadap pertumbuhan ayam. Pada masa minggu pertama, titik kritis tidak hanya sekedar suhu saja, tapi ketercukupan oksigen menjadi suatu hal yang amat sangat penting untuk diperhatikan. Manakala ketercukupan oksigen terabaikan, pertumbuhan pertama tidak akan optimal dan hal tersebut akan berdampak pada pertumbuhan minggu-minggu berikutnya. Sehingga monitoring kualitas ayam dimulai dari minggu pertama ini bisa dimulai tidak hanya mengecek bagaimana ketercapaian suhu brooding, tetapi kapasitas kipas untuk mensuplai kebutuhan oksigen menjadi suatu hal yang amat sangat penting. Beberapa komponen close house yang harus diperhatikan terkait dengan kapasitas kipas ini adalah berhubungan dengan area outlet, di mana area outlet kandang itu menjadi salah satu upaya yang harus kita monitor lebih rinci terkait dengan air exchange atau pertukaran udara segar itu sendiri. Secara teori, setidaknya minimal 10 meter sampai 12 meter di area outlet tidak boleh ada hambatan ventilasi, karena hal tersebut akan berdampak terhadap kapasitas kipas kita. Semakin dekat hambatan ventilasi di dekat outlet di depan kipas, maka menyebabkan kinerja kipas akan dipaksa untuk lebih bekerja keras dan hal tersebut akan berdampak terhadap penurunan kapasitas kipas. Lifespan atau daya hidup kipas dengan potensi yang optimal akan menurun. Yang harusnya kipas kita bisa bertahan sampai 5 tahun, posisi 3 tahun, posisi 4 tahun sudah mengalami penurunan di bawah kapasitas yang standar. Sehingga di area outlet ini harus kita betul-betul monitor agar jangan sampai ada hambatan ventilasi. Semakin ada hambatan ventilasi, maka akan semakin menyebabkan kemampuan kipas untuk menukar udara yang segar dari luar kandang menuju dalam kandang akan terhambat. Dan lebih jauh dari itu, kapasitas kipas kita akan segera mengalami penurunan. Sehingga atas pentingnya hal itu, hal yang tidak kalah penting yang harus kita perhatikan terkait dengan komponen kipas adalah area outlet, di mana semakin optimalnya area outlet tidak ada hambatan ventilasi, maka akan berdampak terhadap semakin panjangnya usia kipas kita. Usia kipas kita akan berdampak terhadap bagaimana kemampuan kipas kita juga untuk menukar udara yang kotor dengan udara yang bersih. Karena kipas adalah salah satu hal yang bisa meminimalisir dampak cekaman udara yang kotor di dalam kandang, baik oleh tingginya amonia, baik oleh tingginya kelembapan. Bahkan sisa-sisa gas buang pembakaran juga akan ditarik oleh kipas. Sehingga monitoring kualitas kipas itu menjadi suatu hal yang harus kita perhatikan. Simak video ini sampai akhir, akan kita jelaskan lebih rinci bagaimana memonitor 9 titik untuk mengevaluasi kapasitas kipas. Sebagaimana kita ketahui bahwa kipas yang kita gunakan semakin lama akan semakin menurun kapasitasnya. Hal tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh lama penggunaan, namun juga dipengaruhi oleh hal-hal teknis yang sifatnya bisa menurunkan kapasitas kipas. Kipas yang kita gunakan memerlukan sumber listrik yang stabil. Dengan kondisi yang stabil, maka kinerja kipas juga akan optimal.
Sementara di sisi lain secara teknis juga, di area outlet seharusnya memang tidak ada hambatan ventilasi. Namun di beberapa kondisi tertentu, di area outlet masih juga didapatkan hambatan ventilasi. Dan hal tersebut tentunya pasti akan berdampak terhadap kemampuan kipas untuk menarik udara segar dari luar menuju ke dalam kandang. Di sisi yang lain yang perlu kita perhatikan adalah pada saat kita menggunakan kipas, di mana penggunaan intermittent dan continuous tentunya ini akan berdampak terhadap lama fungsi kipas tersebut bisa berfungsi sebagaimana yang kita harapkan. Untuk kipas yang sering digunakan untuk intermittent, tentunya kapasitasnya juga akan berbeda terhadap kipas yang selalu kita gunakan secara continuous. Atas dasar hal tersebut, maka kita perlu mengukur kapasitas kipas kita, apakah sudah turun sampai 60% atau masih di atas 85%. Idealnya harus selalu di atas 85%. Sebagaimana kita ketahui, 9 titik di mana titik pengukuran dengan anemometer ini menjadi salah satu upaya kita untuk mendeteksi seberapa baik kemampuan kapas kita untuk mengoptimalkan fungsi closed di kandang kita. Pengecekan kapasitas kipas tersebut idealnya dilakukan setiap periode, di mana setiap periode itu juga segera dievaluasi apakah harus diservis atau bahkan justru harus diganti dengan yang baru, karena hal tersebut pasti akan berdampak terhadap pola tumbuh ayam ketika minggu-minggu ketiga menuju ke minggu keempat. Bahkan semakin besar ayam, semakin butuh banyak oksigen dan menuntut kemampuan kipas yang optimal. Lebih jauh dari itu, penghitungan daya topang kandang terkait dengan kebutuhan oksigen per kilo daging menjadi titik kritis yang harus diperhatikan. Manakala situasi kapasitas kipas sudah mengalami penurunan, maka akurasi hitungan daya topang juga akan berpengaruh sangat signifikan terhadap setting yang kita lakukan. Lebih jauh dari itu, penurunan kapasitas kipas yang disertai dengan adanya hambatan ventilasi di sekitar outlet akan memperparah kondisi di mana pertumbuhan ayam tidak akan optimal. Di sisi lain, broiler modern yang dipompa secara genetik untuk tumbuh cepat akan terdampak oleh adanya penurunan kapasitas kipas, dan juga semakin ekstrimnya cuaca akhir-akhir ini menyebabkan kesigapan kita untuk merubah setting tidak segera diikuti oleh perubahan yang seharusnya, sehingga kondisi di dalam kandang tidak optimal sebagaimana yang kita harapkan. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat sehingga bisa menunjang menuju performa produksi yang lebih baik. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.